Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dela Putri Istiqomah dari kelas CR002, Prodi Manajemen, NIM 202101010003. Di sini saya akan menjawab tugas aplikasi komputer sesi 8. Saya akan menjelaskan PPT saya yang berjudul Pemasaran Pariwisata. Definisi pemasaran pariwisata. Pemasaran pariwisata adalah proses manajemen di mana organisasi pariwisata nasional atau badan-badan usaha wisata dapat mengidentifikasi wisata pilihannya baik yang aktual maupun potensial. Dapat berkomunikasi dengan mereka untuk meyakinkan dan mempengaruhi kehendak, kebutuhan, motivasi, kesukaan, dan hal yang tidak disukai, baik pada tingkat lokal, regional, nasional, maupun internasional, serta merumuskan dan menyesuaikan produk pariwisata mereka secara tepat, dengan maksud mencapai kepuasan optimal wisatawan sehingga dengan begitu mereka dapat meraih sasaran-sasarannya. Tujuan pemasaran. Tujuan pemasaran berbeda dari sasaran dan target pemasaran. Tujuan adalah ungkapan yang filosofis secara garis besarnya yang ditegaskan oleh organisasi atau perumahan tertentu. Sedangkan target adalah perkiraan kuantitatif tentang hasil-hasil yang diharapkan akan dicapai. Tujuan-tujuan yang harus bergerak di sekitar pasar dan ciri khasnya secara garis besar adalah sebagai berikut. Pertama, dalam jangka panjang terus meningkat keuntungan. Kedua, mendorong pertumbuhan pariwisata yang serasi dan memperkokoh dampak ekonomi di bidang pariwisata. Ketiga, membawa keamanan dan keseimbangan dalam perencanaan, pengembangan sosial dan ekonomi. Keempat, memantapkan dan memacu porsi pasar dalam menghadapi persaingan pada bidang pariwisata. Kelima, memajukan citra pariwisata negeri itu. Proses pemasaran pariwisata. Proses pemasaran pariwisata dilakukan dengan aktivitas analisis, baik dengan sisi pemerintah, pangsa pasar, maupun pada sisi penawaran produk pariwisatanya. Analisis pemerintahan atau pasar pariwisata. Pemerintahan wisata tidak menggambarkan sekelompok homogennya, orang-orang yang sedang berusaha berpergian setelah terdorong oleh motivasi tertentu. Perbedaan struktur permintaan wisata ini tidak mengikuti suatu pola sistematis yang didasarkan pada kebangsaan, tempat kediaman, jabatan, susunan keluarga atau tingkat sosial, atau tingkat umur dan jenis kelamin. Analisis penawaran atau produk pariwisata. Penawaran pariwisata adalah mencakup tujuan pariwisata yang ditawarkan kepada wisatawan yang nyata maupun yang potensial, baik atraksi wisata alamiah ataupun buatan manusia, jasa-jasa maupun barang-barang yang kira-kira akan menarik wisatawan untuk mengunjunginya. Penawaran pariwisata dapat berupa alamiah atau buatan manusia, yaitu pertama sumber-sumber alam, kedua buatan manusia. Ada 5 kategori. Pertama, berciri sejarah, budaya dan agama, seperti industri seni kerajinan rakyat, industri kerajinan tangan, dan lain-lain. Kedua, prasarana, yang meliputi prasarana umum yaitu kebutuhan pokok pola hidup modern, rumah sakit, apotik,
bank, pusat perbelanjaan, dan sebagainya. Prasarana wisata, hotel, motel, desa, wisata, pondok wisata, dan sebagainya. Yang ketiga, sarana pencapaian dan alat transportasi penunjang, pelabuhan udara, kereta api, angkutan darat lainnya, dan pelabuhan laut. Keempat, sarana pelengkap yang bersifat rekreatif dan hiburan. Kelima, pola hidup masyarakat yang sudah menjadi khas wisata yang sangat penting seperti cara hidup bangsa dan pandangan hidup. Terima kasih. Sekian dari saya. Maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.